Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ala alihi washabihi ajmain. Apa kabar anak-anak kelas 3 sekalian? Mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali di channel Kopi Queen, dan tentunya anak-anak sekalian ya, kita lanjutkan pembelajaran kita masih dengan sistem daring di tema 7 subtema 3, dan dipersilakan untuk mempersiapkan buku tema 7-nya. Baiklah anak-anak sekalian, di sini Bapak telah mempersiapkan buku tema 7-nya. Silahkan dibuka pada halaman 118. Ya, ini di Bapak lingkari. Seperti biasa anak-anak sekalian, tolong videonya jangan dipercepat ya, atau di skip ya, karena Bapak hanya sedikit saja menjelaskan poin daripada mata pelajaran yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Baiklah anak-anak, di situ ada bacaan ya, sejarah komunikasi. Silakan nanti kalian baca sendiri, kalian baca ulang ya sampai kalian paham. Kita kemarin telah membahas sedikit apa sih itu arti daripada komunikasi ya. Komunikasi itu bisa diartikan sebagai salah satu cara menyampaikan keinginan ya, atau menyampaikan pesan. Nah, anak-anak sekalian, di dalam buku kalian dikatakan komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Ya, jadi memang pada awalnya komunikasi itu dilakukan secara tatap muka, anak-anak sekalian ya. Artinya pada zaman dulu ya, orang yang dikatakan komunikasi itu harus berhadapan orangnya, orang satu berhadapan dengan orang satu ya, jadi tatap muka. Nah, ya. Dan disampaikan secara lisan, artinya dengan cara berkata-kata. Namun kebutuhan untuk menyampaikan informasi ini anak-anak sekalian secara tidak langsung juga sangat diperlukan, sehingga ilmu tentang komunikasi itu semakin berkembang ya. Karena permasalahannya, kalau orangnya ketemu pada saat itu bisa melakukan komunikasi anak-anak sekalian. Namun kalau ketika ada yang ingin disampaikan sedangkan orangnya tidak ada di tempat ya, nah maka akhirnya komunikasi gagal ya, tentunya akan gagal. Nah, sehingga semakin majunya perkembangan zaman ya, terus dilakukan pencarian ilmu, penggalian ilmu, sehingga agar didapat bagaimana sih cara berkomunikasi yang mudah dilakukan tanpa harus ketemu dengan orangnya secara langsung ketika memang itu harus ya, maksudnya memang keperluannya memang mendesak seperti itu. Contoh, kalau di Indonesia anak-anak sekalian pada zaman dahulu ya, ada satu alat komunikasi ya, mungkin masih ya di beberapa daerah di Indonesia mungkin ada yang masih menggunakannya, itu dengan menggunakan kentongan. Jadi kentongannya seperti biasa ada di pos jaga malam atau pos kamling, itu fungsinya itu sebagai salah satu alat komunikasi. Jadi sudah disepakati ya, seandainya kentongannya satu kali, itu mungkin ada menyuruh warganya berkumpul ya. Lalu ibaratnya kalau kentongannya 2 kali atau 3 kali, itu tandanya bahwasanya mungkin ada ada kegiatan kerja bakti. Lalu kalau kentongannya banyak ya, sampai berkali-kali, itu mungkin ada bencana alam seperti itu ya. Nah yang seperti itu anak-anak sekalian, itu yang dinamakan dengan salah satu alat komunikasi. Jadi tidak harus setiap orang datang ke rumahnya warga masing-masing, warganya maksud Bapak ya. Nah itu secara tradisional. Lalu salah satu penyampaian pesan secara tertulis itu juga salah satu alat komunikasi, yaitu melalui surat anak-anak sekalian. Zaman dahulu itu kita berkomunikasi dengan saudara mungkin yang jarak jauh itu dengan menggunakan surat ya, pakai kertas, ditulis pakai kertas. Namun sebelum ditulis pakai kertas, pada zaman sebelum ditemukannya kertas, itu menggunakan daun lontar ya namanya ya. Nah,
Pada saat mesin cetak telah diciptakan, maka alat komunikasi berkembang melalui surat kabar atau koran. Nah, ya, ada surat kabar atau koran. Di situ kita dapat mendengar berita atau menuliskan informasi atau menuliskan produk, ya, iklan. Kita mempunyai usaha di rumah-rumahan, membuat keripik singkong ataupun apa. Nah, itu agar mudah, ya, mungkin diiklankan, ya, dengan memasukkannya ke media surat kabar. Nah, lalu berkembang lagi menjadi sebuah alat komunikasi yang lebih canggih, yaitu dengan cara elektronik, ya, itu diciptakannya radio, ya, walaupun suara saja yang terdengar, tapi itu termasuk alat komunikasi karena sangat membantu sekali, ya. Selanjutnya televisi yang mulai berkembang. Nah, pada saat sekarang ini tentunya lebih canggih lagi, anak sekalian, ya, yaitu melalui adanya jaring internet, ya. Jaringan internet ini manusia dapat bertukar informasi melalui surat elektronik sekarang, ya, yang kita kenal sebagai email, ya. Nah, email itu, ya. Nah, lalu manusia juga dapat bertukar informasi melalui berbagai jejaring sosial, ya, seperti Facebook, lalu Instagram, dan yang lainnya, ya. Dan itu dapat kita lakukan kapan saja dan di mana saja kita berada, selagi jaringan internet ada. Nah, termasuk dengan sekarang ini kita pembelajaran daring. Ini kan menggunakan fasilitas komunikasi internet, ya, seperti itu. Baiklah anak-anak sekalian, itulah sedikit penjelasan materi yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan tugasnya hari ini anak-anak sekalian, silahkan dibuka di halaman 121. Nah, tugasnya adalah silakan kalian membuat kartu pos, ya, di halaman 121 ini, dihias, ya, seperti inilah. Boleh namanya diganti, boleh, ya. Kerjakan di buku gambar kalian, anak-anak sekalian, ya. Jangan di buku tulis, kerjakan di buku gambar kalian. Buat yang bagus, yang indah, yang rapi, yang bersih. Oke anak-anak sekalian, ya. Demikian pembelajaran kita hari ini dan tugas kita hari ini. Tetap semangat belajar di rumah, dan Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.